Selamat datang di channel Biopedia. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Tahukah kalian, makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Agar mudah mempelajarinya, para ahli melakukan klasifikasi untuk menyederhanakannya. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu taksis yang berarti susunan dan nomos yang berarti aturan. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme-organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut dicari lagi persamaan dan perbedaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil. Hal ini berdasarkan kajian evolusi bahwa organisme dalam satu kelompok memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Makin banyak persamaan ciri, maka makin dekat pula kekerabatannya. Contohnya, ayam dan burung memiliki banyak ciri yang sama, sehingga hubungan kekerabatannya lebih dekat jika dibandingkan dengan ikan. Dengan mengklasifikasikan makhluk hidup, maka dapat diperoleh beberapa manfaat, seperti yang pertama, menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam, sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya. Dan manfaat yang kedua yaitu kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan suatu organisme dengan organisme yang lain. Dasar-dasar sistem klasifikasi makhluk hidup ada beberapa. Yang pertama, morfologi, kemudian cara bereproduksi, manfaat makhluk hidup tersebut, ciri-ciri kromosom, kandungan gen di dalam kromosom, dan kandungan zat biokimia. Berdasarkan hal tersebut, maka kita akan membahas tentang sistem klasifikasi. Yang pertama, ada sistem klasifikasi alamiah. Dasarnya yaitu persamaan sifat, terutama sifat morfologi atau bentuknya. Klasifikasi sistem alamiah adalah klasifikasi untuk membentuk takson-takson yang bersifat alamiah sesuai kehendak alam. Dasar yang digunakan adalah adanya persamaan sifat, terutama sifat morfologi atau bentuknya. Klasifikasi sistem alamiah dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup di bumi menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Kemudian hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan struktur. Misalnya tumbuhan pohon seperti beringin, mangga, jeruk, kelapa. Kemudian ada tumbuhan perdu seperti tomat, bayam, cabai, terong, dan tumbuhan semak seperti rumput dan jahe. Kemudian terdapat klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Klasifikasi sistem artifisial adalah klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa, misalnya tanaman obat, tanaman hias, dan tanaman makanan pokok. Kemudian, terdapat klasifikasi sistem filogenetik. Pada sistem filogenetik, klasifikasi didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara organisme atau kelompok organisme. Dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi atau perilaku. Filogeni merupakan hubungan kekerabatan antara organisme berdasarkan proses evolusinya. Hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Dan yang terakhir,
terdapat klasifikasi sistem modern. Pada klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme atau filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Pada perkembangan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama terdapat sistem klasifikasi dua kingdom. Sistem klasifikasi dua kingdom dicetuskan oleh Aristoteles yang membagi makhluk hidup menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan. Kingdom tumbuhan dikelompokkan lagi menjadi herba, semak, dan pohon, sementara kingdom hewan dikelompokkan lagi menjadi hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Selain Aristoteles, terdapat Carolus Linnaeus yang mengelompokkan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Sistem klasifikasi Carolus Linnaeus memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan sistem ini pada saat itu adalah mampu menggolongkan dua kelompok besar makhluk hidup di bumi berdasarkan karakter fisiknya, yaitu tumbuhan dan hewan. Dan juga kedua kingdom ini merupakan kunci atau pengarah utama menuju model kingdom lainnya. Sedangkan kelemahannya adalah penggolongan ini masih terlalu umum dan kurang spesifik, sehingga terdapat beberapa makhluk hidup lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam kedua kingdom ini. Kemudian, terdapat sistem klasifikasi tiga kingdom. Sistem klasifikasi tiga kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel yang membagi makhluk hidup menjadi kingdom Protista, Plantae, dan Animalia. Kelebihan klasifikasi tiga kingdom adalah organisme mikroskopis bersel satu dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri dan berbeda dari Animalia atau Plantae. Penyebabnya karena secara fisiologis, morfologis, dan anatominya kingdom Protista memiliki perbedaan dari kingdom lainnya. Sedangkan kekurangan sistem klasifikasi tiga kingdom ini adalah bakteri tidak dapat digolongkan ke dalam kingdom Protista karena bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak memiliki inti sel, sehingga pengelompokan kingdom ini kurang sempurna. Kemudian terdapat sistem klasifikasi 4 kingdom yang menambah kingdom Monera dari ketiga kingdom yang hadir sebelumnya. Kelebihan klasifikasi ini yaitu mampu membedakan organisme prokariotik dan eukariotik. Jadi, muncul kingdom Monera berdasarkan sifat prokariotik dan eukariotik ini. Kemudian, kelemahannya belum bisa membedakan jamur dengan tumbuhan. Setelah itu terdapat sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kelebihan klasifikasi sistem 5 kingdom karena jamur sudah digolongkan sebagai kingdom tersendiri yang berbeda dari tumbuhan. Kelemahannya, klasifikasi ini belum mampu menggolongkan kingdom Monera secara tepat. Karena itu, hadirlah sistem klasifikasi 6 kingdom. Terakhir, terdapat sistem klasifikasi 6 kingdom yang dikembangkan oleh ahli mikrobiologi Amerika Serikat Carruthers pada tahun 1977. Ia mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 6 kingdom, yaitu Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Pengklasifikasian dalam sistem 6 kingdom ini berawal dari ditemukannya golongan Monera Archaebacteria.
di samudera dalam yang memiliki perbedaan dengan kingdom Monera lainnya, yaitu Eubacteria. Analisis Archaebacteria menunjukkan bahwa kelompok ini lebih menyerupai Eukariota dibanding saudaranya, prokariotik. Hal ini adalah salah satu alasan mengapa kingdom Monera dibagi menjadi kingdom Archaebacteria dan Eubacteria. Namun bagi beberapa pakar ilmuwan sering terjadi pro dan kontra karena kingdom Monera merupakan kingdom yang sudah mencakup bakteri Archaea dan Eubacteria. Demikian materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai klasifikasi 6 kingdom akan dibahas secara tersendiri dalam video lainnya. Thank you for watching. Jangan lupa meninggalkan jejak dengan tekan like, share, and subscribe.